Hey yo yo, hello everybody. Pada gimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat aja ya kan ya? BTW guys, kalian udah tahu belum sih apa itu atensi? Kalau kalian belum tahu dan masih bingung, ya udah yuk, sama-sama kita pelajari yuk. Bentar dulu dong. Intro dulu sabi kali ya. Let's check it out. Tapi guys, sebelum lebih lanjut, aku mau nunjukin kalian sesuatu nih, yaitu ilustrasi singkat mengenai apa itu atensi. Ya udah, check it out. Halo guys, ini Ucup, 20 tahun, tukang ngaret. Ini Dino, 10 tahun, pingin jadi pemain bola. Suatu hari, Ya ampun, wah sudah siang, terlambat kuliah, aku harus segera berangkat. sementara itu, Wah, bolaku jauh sekali. sementara itu, Apaan tuh? Balas dulu ah. Bukan dong, 2 menit lagi. coba kita pikir. Ayah Dino tidak perlu repot menanggung biaya pengobatan yang mahal sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang lain. Dan untuk Ibu Dino tidak perlu merasa sedih melihat kondisi anaknya yang tidak dapat kembali normal. Ibu Dino juga harus membagi waktu dengan lebih antara mengurus Dino, adik Dino, dan pekerjaan ibu. Untuk adik Dino, ia tidak perlu merasa kesepian karena bisa bermain dengan kakaknya. Ia juga seharusnya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik karena uangnya tidak dipakai untuk membiayai pengobatan Dino. Untuk Dino, ia tidak harus kehilangan cita-citanya. Dengan kedua kakinya, Dino dapat menjadi pemain bola yang hebat di masa depannya. Banyak hal yang harus dikorbankan Dino hanya karena kecerobohan orang di jalan. Lihat berapa banyak kerugian yang Ucum timbulkan karena ia lalai saat berkendara. Ia sudah menghancurkan cita-cita seorang anak yang bahkan tidak ia kenal. Jadi teman-teman, dalam berkendara, gunakan matamu, bukan HP-mu. Berhati-hatilah dalam berkendara. Ini Ucum, 20 tahun, tukang ngaret. Ucum is bad, don't be like Ucum. Ucum is bad. Don't be like Ucum. Nah, sekarang gimana? Setelah melihat ilustrasi tadi, udah paham belum sih apa itu atensi? Belum? Ya udah, iya. Kita bahas deh sama-sama apa itu atensi. Jadi guys, atensi itu secara bahasa artinya adalah perhatian. Bukan merek jamu loh. Tetapi atensi itu adalah proses mental yang terjadi pada otak, yaitu pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar atau sekian banyaknya informasi yang tersedia pada saat yang bersamaan guys. Nah, contoh sederhananya seperti ini nih. Misalnya, teman-teman sedang berada di dalam suatu ruangan yang rame banget dengan orang. Di sana bising, berisik, suaranya nyimpang siur. Jadi, di saat yang bersamaan teman-teman mendapatkan telepon masuk. Nah, seketika
teman-teman akan menjauh dari keramaian dengan tujuan agar teman-teman itu fokus terhadap pembicaraan yang ada di dalam panggilan tersebut. Nah, begitu guys. Kendati demikian, teman-teman jangan sampai salah loh ya. Teman-teman harus tahu bahwa atensi itu sangat berbeda dengan konsentrasi. Pasti teman-teman bertanya-tanya, mengapa sih atensi itu berbeda dengan konsentrasi? Padahal memiliki makna yang sama, yaitu perhatian. Jangan salah loh teman-teman. Atensi itu merupakan kemampuan untuk memfokuskan serta memusatkan perhatian pada masalah atau kondisi tertentu yang sedang dihadapi. Sedangkan konsentrasi itu adalah kemampuan untuk mempertahankan si atensi ini, tetapi dalam periode yang lebih lama. Nah, gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah gangguan-gangguan pada atensi. Yang paling sering muncul itu adalah ADHD. Nah, apa itu ADHD? Langsung saja kita pelajari dengan animasi seperti berikut. Check it out. Pada suatu hari, siswa kelas 2 SD Sukamaju sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Di saat bu guru sedang menjelaskan dan seluruh siswa sedang mencatat, di belakang kelas ada seorang siswa yang bernama Udin yang meninggalkan meja belajarnya dan terlihat keasikan bermain dengan baloknya. Dalam kesehariannya, Udin juga sering teralihkan perhatiannya dan terkadang menolak untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh bu guru. Nah, teman-teman tahu nggak mengapa Udin begitu? Udin ini bukan seorang anak yang malas loh. Dia bukan juga anak yang nakal kok. Namun, pada kenyataannya, Udin memiliki suatu kondisi yang dinamakan dengan ADHD, yang membuatnya sulit untuk berfokus dan membuatnya terdistraksi oleh balok. Nah, teman-teman penasaran gak sih apa itu ADHD? Yuk kita masuk ke pengenalan apa itu ADHD, apa gejala dan karakteristiknya. Oleh karena itu, yuk disimak. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah suatu kondisi yang ditandai dengan 3 masalah utama, yaitu ditandai dengan adanya masalah dengan inatensi atau tidak mampu menjaga fokus, dan yang kedua adalah hyperactive, yaitu gerakan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan setting. Lalu yang terakhir adalah impulsivitas, yaitu tindakan tergesa-gesa yang terjadi pada saat tanpa berpikir. Ciri-ciri anak dengan ADHD memiliki 2 tipe, yaitu tipe pertama adalah tipe inattentive dengan gejala-gejala sebagai berikut, yaitu memiliki masalah untuk tetap fokus pada tugas atau kegiatan, gagal memperhatikan hal detail dan ceroboh, sulit berkonsentrasi saat pelajaran atau bermain, tampaknya tidak mendengarkan ketika diajak bicara, dan yang terakhir melupakan tugas sehari-hari seperti mengerjakan tugas dan juga menjalankan tugas. Yang kedua, ada tipe hyperactive impulsif dengan gejala sebagai berikut: gelisah dengan mengetuk tangan atau kaki atau menggeliat di kursi, tidak dapat tetap duduk diam, banyak berbicara, tidak dapat bermain atau melakukan aktivitas santai dengan tenang, menyela atau mengganggu orang lain, misalnya memotong percakapan, permainan, atau aktivitas lainnya. Akan tetapi, perlu diingat nih teman-teman, walaupun kita sudah tahu gejala-gejala dan ciri-ciri dari anak yang terkena gangguan ADHD, kita tidak boleh melakukan yang namanya self-diagnose pada diri sendiri maupun pada orang lain. Jika kita menemukan gejala-gejala tersebut pada anak, maka konsultasikanlah kepada tenaga profesional seperti psikolog anak agar mendapatkan diagnosis yang tepat. Dalam kehidupan bersosialisasi dan akademik, Udin dan anak ADHD lainnya dihadapkan dengan tantangan yang unik. Di antaranya, Udin dan anak ADHD lainnya seringkali memiliki masalah dengan teman atau orang sekitar karena memunculkan perilaku yang agresif di waktu yang tidak tepat. Dan pada beberapa anak ADHD dengan tipe inattentive, mereka sering terganggu dengan adanya kebisingan. Selain itu, pada kehidupan sehari-hari terkait sekolah, Udin seringkali mengalami kesulitan untuk fokus, lupa mengumpulkan tugas,
Bahkan Udin itu membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk belajar dan beberapa pengulangan. Meskipun Udin dan anak ADHD lainnya mengalami tantangan yang tadi sudah dijelaskan, mereka juga memiliki kelebihan nih guys, yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai kesuksesan. Di antaranya, energik. Individu yang mengalami ADHD seringkali memiliki energi yang tidak ada habisnya. Nah, energi ini dapat disalurkan di taman bermain atau lapangan untuk mengantarkan mereka kepada kesuksesan. Yang kedua adalah spontan. Beberapa individu dengan ADHD dapat mengubah impulsivitas menjadi spontanitas. Mereka orang yang menyenangkan, menghidupkan suasana, terbuka, dan berani melakukan hal baru. Yang ketiga, inventif dan kreatif. Hidup dengan ADHD dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang kehidupan dan mendorong individu untuk memandang tugas dan situasi dengan cara yang berbeda, sehingga mereka cenderung memiliki pemikiran yang kreatif dan juga out of the box. Yang keempat, hiperfokus. Menurut penelitian, beberapa individu ADHD mengalami yang namanya hiperfokus, yaitu mereka bisa sangat fokus dalam mengerjakan sesuatu. Sangat mungkin jika beberapa orang dengan ADHD bisa sukses dengan kehidupannya, bahkan menjadi orang yang terkenal dan juga dikagumi. Teman-teman pasti tidak menyangka bahwa tokoh-tokoh ini juga mengidap ADHD, yaitu Emma Watson yang menjadi artis yang terkenal, John F. Kennedy yang merupakan mantan Presiden Amerika Serikat, Albert Einstein yang merupakan seorang ilmuwan yang berpengaruh, dan Bill Gates yang merupakan pengusaha yang sukses dan orang yang terkaya di dunia. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Udin dan anak dengan ADHD lainnya dapat dimaksimalkan jika mereka difasilitasi oleh lingkungan, orang terdekat, serta memiliki strategi belajar yang sesuai. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk membantu anak ADHD seperti Udin? Sebagai orang tua atau guru, rencanakan dan jadwalkan aktivitas anak dalam sehari sehingga anak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Rutinitas juga mampu membantu anak dengan ADHD dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, buat batasan perilaku yang jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Selain itu, orang tua, guru, atau orang terdekat dapat memberikan penghargaan sebagai bentuk pujian atas apa perilaku yang baik dilakukan. Dan sebaliknya, juga memberikan konsekuensi kepada perilaku yang tidak diharapkan. Jangan lupa untuk tetap konsisten dalam hal tersebut. Yang keempat, berikan instruksi yang singkat dan juga spesifik. Contohnya, bukan mengatakan tolong rapikan kamarmu, tetapi masukkanlah mainanmu ke dalam kotak dan lipatlah selimutmu. Yang kelima, atur skema insentif untuk perilaku yang diharapkan seperti berupa poin ataupun peringkat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan yang terstruktur dan konsisten terhadap perilaku yang dianggap baik. Yang keenam, atasi segera jika anak mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi, overstimulated, dan seperti akan hilang kendali. Jika tanda-tanda tersebut sudah terlihat, segera tenangkan anak dengan cara mengalihkan perhatiannya. Dan jika memungkinkan, jauhkan anak dari situasi tersebut. Anak-anak seperti Udin berhak untuk belajar bebas dari prasangka, agar masa depan mereka cemerlang dan sejahtera. Adapun insight yang dapat kita rumuskan pada kesempatan kali ini yaitu atensi itu adalah salah satu cara untuk memotivasi kita dalam pekerjaan sehari-hari. Mungkin dengan atensi atau perhatian kita dapat berbuat lebih baik, lebih fokus, dan juga lebih berkonsentrasi. Baik itu perhatian kita terhadap sesuatu maupun orang lain yang memperhatikan diri kita sendiri. Dan yang paling utama adalah bagaimana cara kita menyikapi perhatian tersebut agar dapat dijadikan pedoman oleh kita untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, sekarang bagaimana nih guys? Harusnya sudah mengerti dong tentang atensi dan juga penyakit-penyakitnya. Kalau begitu, cukup sekian video psikoedukasi pada kesempatan kali ini.
Saya Abrar Hakani Faid, pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.